Kita merasa gengsi untuk memulai segala sesuatunya dari awal. Ketika aku berhadapan dengan orang-orang yang lebih muda, tulis saja 3 tahun tidak apa-apa. Insya Allah itu akan termaafkan oleh. Jangan malu dan jangan naif. Ini adalah video ketiga saya tentang tips dan trik jitu mendapatkan pekerjaan di Selandia Baru. Kenapa saya memilih dua judul ini, jangan malu dan jangan naif, karena selama ini kita itu terbatasi, terhalangi, terbayang-bayangi oleh usaha dalam mencitrakan diri sebagai orang yang memiliki gengsi, bereputasi baik, tidak pernah cacat, tidak memiliki celah. Nah, itu pada akhirnya menjadi bumerang untuk diri kita sendiri dalam berkembang, dalam mendapatkan pekerjaan. Tentu saja saya akan mulai dengan jangan malu. Kenapa jangan malu? Karena yang selama ini menjadi penghalang teman-teman untuk maju adalah kita merasa gengsi untuk memulai segala sesuatunya dari awal. Ketika usia kita sudah terlanjur menginjak angka tertentu, kemudian kita dihadapkan dengan aku harus memulai lagi, aku harus memulai dari awal, dan aku udah usia segini. Tentu saja aku merasa gengsi, aku merasa malu ketika aku berhadapan dengan orang-orang yang lebih muda. Dia menghadapi aku, dia mengajari aku, kemudian dia mengasihani aku tidak mau dalam keadaan seperti itu. Nah, itu jangan teman-teman, sekali lagi jangan. Saya pernah dalam posisi itu dan saya sedang mengalami itu juga. Karena ketika saya datang ke Selandia Baru di usia yang sudah 37, saya di Selandia Baru bertemu dengan banyak orang yang lebih muda dari saya, dan tentu saja mereka berpengalaman lebih banyak di pekerjaan saya. Namun bukan berarti saya ciut, namun menjadi lecutan buat saya bahwa dia memiliki pengalaman di bidang ini lebih dari saya. Namun saya punya paradigma yang dia mungkin tidak punya. Saya punya pengalaman pernah bekerja di beberapa tempat, saya pernah bepergian di beberapa tempat yang mungkin tidak dia alami. Nah, itu jadikan lecutan percaya diri bahwa dia punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Saya tidak malu, saya tidak akan pernah merasa ciut, merasa rendah diri ketika saya harus belajar, karena memang pada kenyataannya saya memang harus belajar, dan perusahaan membayar saya untuk melakukan hal ini. Saya tidak melakukannya untuk orang lain untuk mendapat apresiasi atau cibiran. Saya tidak peduli dengan itu. Saya kesini untuk berkembang, saya kesini dibayar perusahaan, dan saya akan melakukan semua tugas saya sebaik-baiknya, terlepas dari apakah saya harus belajar dari awal, apakah saya harus melenceng jauh dari pendidikan saya, dari latar belakang saya akan tetap berkomitmen karena saya ingin berkembang. Nah, itu tips yang pertama dalam video ini ya. Jangan malu. Pokoknya teman-teman hajar terus apa yang ada di depan. Jika memang teman-teman sudah berkemauan ingin hijrah ke luar negeri, jangan pernah menjadikan rasa malu itu pengiring teman ketika kawan-kawan ingin melangkah. Lupakan. Nah, yang kedua adalah jangan naif. Kenapa jangan naif? Karena selama ini ya sekali lagi reputasi, gengsi, ataupun norma-norma yang sudah kita bawa dari kecil, bahwa kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh merekayasa, memanipulasi fakta, data, kenyataan, itu membuat kita itu naif, picik ya. Sebagai contoh begini teman-teman, hampir semua dari kita itu pernah menulis lamaran pekerjaan, pernah kita memformat lamaran pekerjaan untuk dikirimkan kepada calon pembeli kerja. Nah, mengapa saya katakan jangan naif? Ketika kita melamar kerja, kita menuliskan, kita berharap apa yang kita sampaikan kepada calon pemberi kerja itu adalah kenyataan. Apa pengalaman kita, apa latar belakang kita, apa kemampuan kita sampaikan apa adanya. Itu bagi orang-orang yang merasa bahwa saya terlalu sempurna untuk merekayasa fakta, merekayasa data yang saya miliki. Namun pada kenyataannya teman-teman, semua yang saya temui, pelamar kerja, baik kenalan saya, kawan saya, ataupun
siapapun yang saya tanya, mereka rata-rata mengatakan iya, ini adalah mengandung rekayasa. Lamaran kerja mereka mengandung rekayasa. Jadi ketika teman-teman membubuhkan keterampilan, pengalaman kerja, durasi kerja, ataupun keterampilan yang dimiliki, sertifikasi yang dimiliki, sudah maksimalkan semampunya. Ketika pengalaman teman-teman misalnya cuma 1 tahun, namun di dalam ketentuan ketika melamar kerja itu harus 3 tahun, tulis saja 3 tahun, tidak apa-apa. Insya Allah itu akan termaafkan oleh kebaikan teman-teman yang lain, atau nilai lebih teman-teman yang lain, niat baik teman-teman yang lain. Misalnya saya berniat kerja di sini untuk menafkahi anak istri, untuk membantu orang tua, untuk tidak menjadi beban negara atau tidak menjadi pengangguran. Nah, itu adalah lecutan atau motivasi yang nilainya itu lebih tinggi daripada sekedar kita dibuat celah sedikit oleh merekayasa ataupun memanipulasi data saat kita melamar kerja. Jadi sekali lagi, sesekali lah, jangan naif, sesekali jangan picik. Semua orang ingin mendapatkan mendapatkan pekerjaan yang ia lamar. Semua orang ingin menjadi lebih baik. Semua orang ingin melangkah. Jadi pesan saya, pede saja ketika melamar kerja. Ketika diwawancara, benar kamu pernah? Iya Pak, benar Pak, saya pernah. Ini yakin saja. Meskipun itu sekedar pengalaman tak dibayar, membantu keluarga misalnya. Benar kamu pernah masang keramik di sini? Benar. Meskipun faktanya teman-teman itu cuma sekedar membantu paman ataupun membantu tetangga membetulkan lantai rumahnya, namun anggap saja itu adalah bagian dari pengalaman teman-teman. Tulis saja, tidak apa-apa. Dan sekali lagi, ini adalah demi kebaikan teman-teman. Pokoknya hajar terus, jangan pernah merasa ini akan menjadikan celah buat saya. Insya Allah itu semua akan termaafkan dengan niat baik teman-teman yang lebih luhur, niat baik teman-teman yang lebih tinggi nilainya. Itu saja video dari saya. Kita akan berjumpa di rangkaian tips dan triks mendapatkan pekerjaan di Selandia Baru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.